Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman ini. Berusaha dan berhasil, kerja dan berhasil. Kita sukses. Semua posisi yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Kita punya semua yang kita inginkan. Kecuali satu. Hati yang terisi penuh dengan sukacita daripada Allah. Hari ini saya tidak mengajak kita untuk melihat terlalu dalam mengenai apa itu kepahitan. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana orang Kristen menaklukkan kepahitan dari teks ini. Bagaimana kita menaklukkan kepahitan yang memang mungkin sudah ada di dalam hati kita. Semua kita nih orang berdosa. Pernah kecewa sama Tuhan. Pernah marah. Saking marah, setelah saya marah sama Tuhan, saya bisa marah juga sama orang lain. Marah kepada segala sesuatu. Sehingga tidak ada lagi yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu yang bisa dipahami secara positif. Bagaimana ini bisa dibersihkan? Bagaimana ini bisa diarahkan ke arah yang benar? Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam teks ini, Bapak Ibu dan saya bisa belajar dari Musa. Orang yang sementara bergumul dengan kepahitan, tindakan pertama adalah mencari Tuhan. Cuman ini yang harus saudara dan saya lakukan. Ini langkah pertama saudara dan saya. Musa mencari Tuhan. Musa berhadapan dengan orang-orang yang lagi pahit hati. Musa mungkin juga sudah sangat marah kepada orang-orang ini. Apa yang dia lakukan adalah dia cari Tuhan di dalam ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Israel berseru kepada dia nggak berseru kepada Israel. Kadang-kadang saya pikir Musa ini hebat. Tuhan kasih dia sebagai pemimpin yang hatinya katanya sangat lembut. Saya membayangkan kalau saya yang jadi Musa. Mereka teriak saya, mungkin saya teriak balik. Masuk akal kan kalau saya bilang, emangnya saya yang bikin air? Harusnya Musa bisa teriak itu kan. Berikan kami air. Bapak Ibu baca teks ini. Ini kan teriakan yang gak masuk akal di tengah-tengah padang gurun. Musa itu bisa jawab, saya juga haus. Saya juga butuh air. Berdoa sama Tuhanmu biar dia turunkan hujan. Musa gak jawab. Bapak Ibu lihat ayat yang keempat. Berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Musa gak mengarahkan matanya kepada Israel yang berpotensi membangkitkan kepahitan di dalam hatinya. Musa mengarahkan matanya kepada Tuhan dan kemudian dia tanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Untuk membawa saudara dan saya datang kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan saudara dan saya menghadapi kesulitan. Supaya apa? Supaya kita sadar kita bukan apa-apa. Cari Tuhan, berelasi dengan Dia. Tapi apakah Tuhan kalau menyertai saudara dan saya bawa kita kembali kepada relasi dengan Dia, ajak kita untuk mencari Dia, apakah selalu melalui kesulitan? Kadang-kadang enggak. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, saya tahu ada beberapa yang bergumul hebat, tapi saya enggak. Usaha saya tetap berhasil, saya masih mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat satu ciri ini. Tuhan bisa mengajak orang cari Dia, datang kepada Dia, dengan memberikan segala sesuatu yang Dia inginkan. Tetapi hatinya tetap kosong, hidup tanpa makna. Punya semua, tapi tidak bisa menikmati semua yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman ini. Berusaha dan berhasil, kerja dan berhasil. Kita sukses. Semua posisi yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Kita punya semua yang kita inginkan. Kecuali satu. Hati yang terisi penuh dengan sukacita daripada Allah. Berapa banyak manusia di dalam dunia ini yang punya banyak hal. Di luar, di sekeliling dirinya. Punya semua yang diinginkan oleh manusia. Namun pada saat yang sama dia merasa hampa dan kehilangan makna di dalam hidupnya. Bapak Ibu, satu kali Alistair McGrath itu bercerita mengenai dua orang. Yang pertama adalah Boris Becker. Waktu mendapatkan gelar kedua Wimbledon. Wah, berhasil pada masa itu seperti orang yang hebat lah gitu. Lalu kemudian dia menikmati hari-harinya. Sampai dia diwawancarai. Waktu ditanya mengenai apa yang kamu rasakan, dia bilang, saya bersuka cita sekali. Sangat bersuka cita setelah saya mendapatkan gelar yang kedua. Senang sekali. Usaha selama ini, pelatihan selama ini itu tidak sia-sia. Gelar yang kedua adalah kompensasi dari usaha itu. Tetapi dalam percakapan itu kemudian dia mengeluarkan satu kalimat yang mengejutkan. Beberapa hari setelah menjadi juara, saya ingin bunuh diri. Baru jadi juara. Mungkin waktu berlatih ingin jadi juara, kemudian dapat juara, itu kan adrenalinnya dipacu. Wah, begitu bersuka cita. Tapi beberapa hari setelah menjadi juara, ada keinginan untuk bunuh diri. Alistair McGrath itu pakai kalimat daripada Jack Higgins.
Jack Higgins bilang begini, manusia mencari dari satu tempat ke tempat yang lain menuju ke puncak. Tetapi kalau kamu pergi sampai ke puncak, di sanalah kamu akan tahu bahwa di puncak tidak ada apa-apa. Saudara dan saya akan menghabiskan seluruh waktu dan tenaga kita untuk mencari segala sesuatu yang kita inginkan. Setelah saudara dan saya memperolehnya, Tuhan akan buktikan di sana tidak ada apa-apa. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah memberi peringatan ini. Apa gunanya kamu memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini? Kamu memiliki dunia ini, namun kamu kehilangan hidupmu. Jika Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang bergumul dengan penderitaan, firman Tuhan ini mengajak saudara dan saya untuk mencari Tuhan. Jika saudara dan saya adalah orang-orang yang berhasil, namun Bapak Ibu dan saya merasa bahwa hati kita kosong, hati kita itu seperti hampa, meskipun popularitas kita punya, harta kita punya, semua yang kita inginkan kita dapatkan. Mungkin ini adalah panggilan Tuhan bagi saudara dan saya untuk mencari Dia. Sekali lagi mungkin. Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya terus-menerus ada di dalam kesia-siaan. Dia mau saudara dan saya datang untuk mencari Dia.